Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkenanlah ya Tuhan berbicara kepada kami. Materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, urapi kami dan jamalah hati kami ya Tuhan. Berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-35 yang berbunyi, "Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, 'Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon.' Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti." Demikian firman Tuhan. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah cara memperkenalkan Yesus kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengenalkan Yesus kepada sesama ketika kita sendiri harus terlebih dahulu mengenal dan mengalami lebih dekat dengan Yesus melalui relasi yang intim dan intens dengan Yesus di dalam doa, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di dalam keluarga ataupun komunitas. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, kita melihat bagaimana dua murid mengenal Tuhan Yesus dari cara ia mengucapkan syukur dan memecah-mecahkan roti serta membagikan kepada mereka. Para murid yang tidak mengenal Tuhan Yesus sepanjang perjalanan langsung mengenal Tuhan Yesus dari perbuatannya yang sudah terbiasa mereka lihat. Tuhan Yesus yang hidup untuk melayani semua orang yang tersisih, tertindas, terbelakang, yang kalah, selalu mewujudkan kasih ilahi yang berasal dari kasih Bapa kepada manusia. Di dalam keadaan terpuruk dan tak ada harapan lain, manusia hanya membutuhkan belas kasihan Allah. Karena itu, tidak ada cara lain untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada sesama selain menyatakan kasih kepada mereka. Para murid mengenal Tuhan Yesus karena kasih-Nya, sehingga bersedia untuk menyatakan kasih itu dengan kembali ke Yerusalem untuk menyampaikan kabar baik kepada para murid yang lain. Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjalani hidup dengan kasih, sejatinya kita sedang memperkenalkan Tuhan
yang adalah kasih sang sumber kasih sendiri. Ketika kita sedang menjalankan tugas dan pekerjaan dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab, sejatinya kita pun sedang memberi kesaksian tentang Tuhan yang adalah taat dan setia. Inilah bentuk daripada cara kita untuk memperkenalkan Yesus melalui kesaksian hidup yang nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah ilahi dan hanya Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang sempurna. Jadi tidak ada cara lain yang dapat mencerminkan Tuhan Yesus selain menyatakan kasih-Nya kepada semua orang melalui kasih. Orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus karena Yesus adalah kasih, dan dari kasih orang akan mengenal Tuhan Yesus. Dengan demikian, maka marilah kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita melalui cara hidup, cara bersikap, cara berperilaku, cara bertutur kata, dan cara bertindak yang baik dan benar sebagai murid Yesus. Agar melalui semuanya itu, orang-orang akan melihat pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Semoga kita mampu melaksanakannya, dan semoga Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk mewujud nyatakan kasih-Nya dan memperkenalkan kasih Tuhan kepada sesama di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan dan mengajarkan kepada kami semua tentang bagaimana kami harus mengenal Engkau terlebih dahulu secara intim melalui doa dan keintiman hidup kami secara pribadi. Barulah setelah itu kami dapat memperkenalkan Engkau kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Engkau yang adalah kasih yang sejati, dan kasih adalah ilahi, dan hanya Engkau yang memiliki kasih yang sempurna. Kiranya Engkau menolong kami mewujud nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami, agar kami dapat mewujud nyatakannya kepada sesama kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami selalu untuk tak lelahnya menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Dan ajar kami agar senantiasa hidup di dalam kasih-Mu, agar melalui kami, mereka yang belum mengenal Engkau dapat mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Ajarlah kami agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolonglah kami agar kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Kuatkanlah kami selalu ya Roh Kudus. Tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami kembali berdoa untuk semua kami yang sedang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan kiranya menolong kami, memberkati kami, dan melindungi kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit untuk sebuah kesembuhan. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan tubuh kami dari segala sakit penyakit. Ya Tuhan, berikanlah kami jalan keluar-Mu. Kami yang saat ini sedang bergumul di dalam penyelesaian tugas-tugas akhir dalam setiap pendidikan yang kami tempuh. Tuhan, Engkau menolong kami dan memberikan kami jalan keluar pula ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami yang saat ini sedang berjuang dan bergumul dalam setiap duka cita yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami, atas kehilangan orang-orang terkasih kami. Tuhan menghibur kami, Tuhan menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami yang saat ini sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan, Tuhan menolong kami, memberikan pekerjaan agar kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa.
Pada saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berilah marifat-Mu kepada mereka ya Allah, agar dalam menjalankan kepemimpinan mereka benar-benar taat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, ya senantiasa bersaksi, melayani dan mewartakan kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami semua. Ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, agar kami tetap beriman teguh kepada Engkau. Tolong kami agar kami tidak goyah menghadapi kehidupan dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Di tengah situasi kondisi resesi yang masih berlangsung di dalam negara kami, Tuhan menolong kami, menguatkan kami dan memampukan kami untuk melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Berikanlah kami jalan keluar dan tolonglah kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna, kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.